Salam bagi kita semua. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sejenak kita saat teduh untuk memulai kebaktian kita. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan, padamulah aku berteduh, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku, kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 16 ayat 1 sampai 2. Suci Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namanya. Suci, 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 kaum kudus sujud di depan tatamu memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang Maha Besar, yang daripada-Mu berasal setiap doa yang baik, yang mencurahkan roh dan anugerah di atas segala orang yang menantikannya. Selamatkanlah kami dari keinginan hati dan pikiran yang berubah-ubah, di waktu kami mendekatkan diri kepadamu, agar kami dapat menyembah Engkau dengan pikiran yang baik dan hati yang tulus, dalam roh dan kebenaran, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita bersaat teduh. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita bernyanyi dari nomor 40 ayat 1 sampai 2. Lebih tinggi dari bintang, lebih dalam
sampailah kita ke responsoria atau ayat yang bersautan yang diambil dari Mazmur 51 ayat pertama sampai 12. Di ayat pertama saya akan membacakannya, di ayat yang terakhir kita bersama-sama. Pengakuan dosa untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku, dengan hisap maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosa-dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Kita bersama-sama. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Rohul Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Bersama semua orang percaya di muka bumi ini, marilah kita mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan epistel untuk kita di minggu ini diambil dari Ibrani 5 ayat 5 sampai 10. Demikian bunyinya. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini," sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut perhatian Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan
keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalahannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi setiap orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menempatkan di hati yang suci. Amin. Mari kita dengarkan warta dan doa sepat. Shalom. Warta jemaat kita sepanjang minggu ini, yang pertama kami mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua, Tuhan memberkati. Yang kedua, topik-topik doa syafaat kita minggu ini ada 4 poin. Marilah kita membawakannya ke dalam doa kita masing-masing. Yang ketiga, dihimbau kepada kita semua agar selalu mengikuti protokol kesehatan setiap harinya dimanapun kita berada. Yang keempat, kantong persembahan warna merah untuk persembahan kas gereja. Yang kelima, pada ibadah tanggal 28 Maret 2021, kita akan melakukan ibadah perpisahan dengan loudspeaker R. Boromunte pada ibadah gelombang yang kedua. Yang keenam, Kongres Maranatha dilaksanakan pada tanggal 5 April 2021 jam 18 WIB atau 6 sore. Yang ketujuh, ibadah malam Passion dilakukan secara perkomsel mulai tanggal 29 Maret hingga tanggal 1 April di gereja kita ini. Yang kedelapan, ibadah Jumat Agung dilakukan 3 gelombang dan melaksanakan perjamuan kudus. Yang sembilan, bagi jemaat yang ingin berpartisipasi menyumbangkan tur Paskah dan pengumpulannya dimulai tanggal 29 Maret 2021. Jadwal kegiatan buka kembali kegiatan seksi PWMI setiap hari Kamis jam 16 WIB, P3MI setiap hari Sabtu jam 19.30 WIB, P2MI Sabtu jam 19.30 WIB, KTJ CLS Rabu jam 19 WIB, kateksasi CD Sabtu jam 15 WIB. Dihimbau kepada semua seksi agar segera menghadiri ibadah yang dilaksanakan. Jadwal ibadah malam Passion baru kita lihat napir kita yang berulang tahun sepanjang seminggu ini dari tanggal 15 hingga tanggal 21 Maret 2021 ada 10 nama. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Dan di pojok kanan ada jemaat kita yang sakit, ada 7 orang. Mari kita mendoakan Bapak Ibu ini agar segera sembuh dari penyakitnya. Bahan bacaan harian boleh kita lihat napir kita. Petugas rekam video untuk Minggu tanggal 28 Maret 2021 boleh kita lihat napir kita dan dihimbau kepada yang bertugas agar melaksanakan tugasnya. Petugas ibadah Minggu tanggal 28 Maret 2021 boleh kita lihat napir kita masing-masing. Warta keuangan persembahan ibadah Minggu tanggal 14 Maret 2021 boleh kita lihat napir kita masing-masing. Persembahan ibadah di rumah duka keluarga Opung Samuel Boru Panjaitan terlampir. Persembahan perjanjian hendak nikah Heditia Betaria Novel Siagian dengan Goodson Bermanto Siotang terlampir. Persembahan di rumah-rumah tanggal 14 Maret 2021 juga terlampir. Sosial duka cita dari Komsel juga terlampir dan dihimbau kepada komsel-komsel yang belum menyerahkan sosialnya agar segera menyerahkannya. Perpuluhan ada 27 keluarga. Kami mengucapkan terima kasih bila kiranya Tuhan senantiasa mencurahkan berkatnya kepada Bapak Ibu. Ucapan syukur. Terima ucapan syukur dari Novia Rotua Boruta Julu AM Cap
mohon doa agar pekerjaan di Nagoya, Jepang diberkati Tuhan dan seluruh keluarga sehat-sehat. Mengucap syukur kepada Tuhan melalui gereja. Diterima ucapan syukur dari keluarga El Situmorang Boru Hasibuan karena Bapak El Situmorang genap berusia 50 tahun dan pada tanggal 15 Maret 2021. Mohon doa diberi panjang umur. Mengucap syukur kepada Tuhan melalui gereja dan pembangunan. Yang ketiga, terima ucapan syukur dari Tika Lola Borus Turus karena pada tanggal 15 Maret 2021 genap berusia 25 tahun. Mohon doa diberi panjang umur. Mengucap syukur pada Tuhan melalui gereja. Terima ucapan syukur dari keluarga N Manurung Boru Manik karena seluruh keluarga sehat. Mengucap syukur pada Tuhan melalui gereja. Yang keenam, terima ucapan syukur dari Rio Manurung. Mohon doa pekerjaan diberkati Tuhan. Mengucap syukur pada Tuhan melalui gereja. Yang ketujuh, terima ucapan syukur dari mempelai wanita Hasyagian Kaboru Penggabian dan mempelai pria Isiotang Erburu Panjaitan atas berkat Tuhan acara perjanjian hendak nikah Hiditia Betoria Novel Siagian dan Goodson Bermanto Siotang berjalan dengan baik. Yang kedelapan, terima ucapan syukur dari keluarga Napi Tupulu Boru Butar-Butar karena seluruh keluarga dalam badan sehat. Mengucap syukur pada keluarga Tuhan. Demikianlah jemaat kita minggu ini, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah dan kami permuliakan dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa buat saat ini di mana Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk Tuhan kami boleh datang beribadah kepadamu. Walaupun saat ini Bapa kami beribadah di rumah masing-masing, tapi itu semua tidak mengurangi sukacita kami untuk datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah kami. Bapa yang baik, Bapa di surga, kami juga bersyukur Tuhan buat napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh dalam keadaan sehat hingga saat ini. Bapa yang baik, Bapa di surga, saat ini Bapa kami mau berdoa buat hamba-hamba Tuhan di distrik Anam, terlebih khusus Bapa buat para pelayan di Gereja Maranatha ini Bapa, dari mulai lay speaker, calon speaker, majelis, tim ibadah siang, tim ibadah pagi. Kami tahu Bapa kemampuan kami tahu Tuhan kami banyak kekurangan, tapi mau kami Bapa belajar, kami mau Tuhan ajari kami, Tuhan perlengkapi kami, sehingga Tuhan kami boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di gereja ini dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bapa yang baik, biarlah Engkau yang berkati pelayanan kami Bapa, agar pelayanan kami di gereja ini Bapa boleh membawa sukacita bagi kami dan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Bapa yang baik, Bapa surga, kami juga berdoa Tuhan buat pekerjaan jemaat Tuhan. Bapa, apapun pekerjaan, apapun usaha yang Kau taruhkan tengah-tengah kehidupan kami, itu adalah yang terbaik bagi kami menurut Tuhan. Biarlah Bapa melalui pekerjaan dan usaha kami boleh semakin tahu mengucap syukur kepada Tuhan, dan kami semakin tahu Bapa bahwa Engkau sebenarnya sangat mengasihi kami. Biarlah Bapa dalam pekerjaan dan usaha kami juga boleh memperlihatkan nama Tuhan saja. Bapa yang baik, Bapa surga, kami juga mau berdoa Tuhan buat anak-anak jemaat Tuhan yang jauh dari kami. Kami tidak tahu Tuhan apa yang saat ini tengah mereka lakukan. Kami tidak tahu Tuhan apa saat ini tengah mereka perbuat. Tapi kami mohon kepada Bapa agar Engkau yang melindungi mereka, Engkau yang menjaga mereka, Engkau bentengi mereka Bapa dengan firman Tuhan, agar anak-anak kami yang jauh dari kami Bapa boleh terhindar dari pengaruh-pengaruh buruk dunia ini Bapa yang senantiasa hendak menghancurkan hidup mereka. Biarlah Tuhan anak-anak kami yang jauh dari kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang berkarya tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa yang baik, Bapa yang surga, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang Kau izinkan malam sakit penyakit pada saat ini Bapa. Tuhan, kami mohon kepada Bapa, berbelas kasihanlah Bapa buat jemaat yang sakit pada saat ini Bapa. Engkau urapi Bapa, lawatlah mereka Bapa, agar jemaat yang sakit boleh sembuh dan mereka boleh kembali bersama kami Bapa, bersekutu di gereja-Mu ini Bapa. Agar kami boleh bersama-sama kembali Bapa, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, berkat juga Bapa obat-obatan yang di pangan mereka, agar melalui obat-obatan di pangan mereka juga boleh beroleh kesembuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang di perantauan yang sedang mencari kerja. Tuhan, kata Tuhan, hanya kepadamu kami boleh berharap, hanya kepadamu kami memohon Bapa. Tunjukkanlah Bapa pekerjaan kepada anak-anak kami yang mencari pekerjaan sesuai dengan
talenta dan kemampuan mereka masing-masing, sehingga anak-anak kami Bapa boleh bekerja dan boleh berusaha, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan anak-anak kami. Bapa yang baik, Bapa surga, kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami yang lansia. Terima kasih Tuhan, di mana Engkau masih memberikan umur yang panjang pada orang tua kami yang lansia. Biarlah Bapa Engkau yang mengurapi kesehatan mereka, Engkau berkati mereka Bapa, agar di masa tua mereka boleh bersuka cita bersama anak cucu mereka. Kau berikan kami juga Bapa anak-anaknya, Kau berikan kepada kami roh kesabaran, roh ketekunan ketika kami merawat orang tua kami lansia Bapa, agar melalui perawatan kami, penjagaan kami, orang tua kami boleh bahagia, orang tua kami boleh senang Bapa, sehingga semakin bertambahlah umur orang tua kami Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa di surga, kami juga berdoa Bapa buat anak-anak yang di hadapan kami Tuhan. Kami mohon kepadamu Bapa agar Engkau yang berkati kesehatan jasmani dan rohani anak-anak kami, sehingga nantinya Bapa anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang mengasihi samanya, boleh menjadi anak-anak yang menghormati orang tuanya, dan boleh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau saja Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Bapa buat ibadah seksi-seksi yang kembali kami dibuka Bapa. Biarlah Tuhan melalui ibadah seksi-seksi yang telah dibuka di gereja-Mu ini Bapa, pertumbuhan iman kami semakin lebih lagi Bapa. Semakin banyak lagi nanti kaum Bapak, kaum Ibu, kaum P3GMI menghadirin ibadah seksi-seksi Bapa, agar semakin mulia nama Tuhan di gereja kami ini. Bapa yang baik, Bapa yang surga, sebentar kami akan mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Kami rindu Bapa, Engkau urapi, Engkau berkati persembahan kami Bapa, agar persembahan kami boleh kami pergunakan untuk menjalankan program-program yang telah disepakati di gereja-Mu ini, yang semuanya itu tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Bapa yang baik, Bapa yang surga, kami juga berdoa Bapa, sebentar lagi kami Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami rindu Bapa, Engkau buka hati telinga kami, Engkau bersihkan hati kami Tuhan, agar firman yang kami dengar tidak sia-sia, tapi boleh tinggal dan diam dalam kehidupan kami, tetap berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, Bapa yang surga, berkat juga Bapa hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan agar semakin bertambah-tambah lagi pengetahuan, bertambah-tambah lagi Bapa pelayanan guru Injil kami Bapa, sehingga melalui pelayanan guru Injil kami Tuhan, semakin banyak jemaat-jemaat Tuhan yang rindu akan Tuhan dan mencari Tuhan. Tuhan berkati kehidupannya, berkati kesehatannya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapa, kami menyadari Bapa, begitu banyak kesalahan kami, pelanggaran kami yang melukai hati Tuhan. Kami mohon ampun Bapa, agar kami layak menerima berkat yang akan Engkau curahkan. Ajari kami juga Bapa, agar kami juga mau dan mampu untuk mengampuni, memaafkan orang-orang yang telah melukai hati kami, orang-orang yang telah menyakiti hati kami, agar kami layak menerima ampunan daripada Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa kami, jauh dari sempurna, kiranya Engkau sempurnakan dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mengumpulkan persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mohon Tuhan memberkati. Persembahan kami
menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari nomor 95 ayat 1 dan 2. Di ayat yang kedua kita sama-sama bangkit berdiri. Injil berbunyi, berkeliling dunia, membawa kabar selamat kepada manusia. Karena kasih Allah, Yesuslah disuruhnya, dan segala yang percaya telah mendapat hidupnya. Masyurkan bunyinya, berkeliling dunia, dengarkan kabarnya, hai segala manusia. Injil menjemput kepada perjamuan yang sedia bagi kamu, janganlah menolaknya. Aku roti hidup, orang lapar makanlah, sungguh pun dosamu banyak, dapatlah anugerah. Masyurkan bunyinya, berkeliling dunia, dengarkan kabarnya, hai segala manusia. Amin. Kita berdoa. Pada saat ini Allah, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau yang memberkati hati dan pemikiran kami, sehingga firman-Mu boleh kami pahami dan dapat kami mengerti. Dalam nama Putra-Mu yang kudus kami sudah berdoa. Amin. Shalom buat kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada hari ini diambil dalam kitab Yohanes 12 ayat 20 sampai 33. Yohanes 12 ayat 20 sampai 33. Saya membacakannya buat kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memelihara untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkan berkata,
Bahwa itu bunyi guntur, ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Amin. Bapak Ibu yang terkasih nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada suatu perkataan yang mengatakan bagaimana cinta yang utama adalah bagaimana ketika kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Sebab kasih sayang ataupun cinta tersebut adalah hidup untuk orang lain. Hal ini memiliki arti bagaimana ketika kita berbicara tentang kasih sayang ataupun cinta, tidak terlepas dari yang namanya sebuah pengorbanan. Ya, pengorbanan yang tulus, pengorbanan yang tidak mengenal waktu, pengorbanan yang tidak mengenal tempat, bahkan kepada siapa saja pun. Sehingga kita sering mendengar suatu perkataan yang mengatakan tanpa ada suatu pengorbanan, ya, maka ungkapan rasa kasih sayang ataupun rasa cinta tersebut tidak ada artinya. Bapak Ibu yang terkasih nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh melihat bagaimana di sekitaran kita, bahkan juga kita sudah merasakan yang namanya kasih sayang dari seseorang, dari orang tua, dari keluarga kita, yang mau mengorbankan waktu, yang mau mengorbankan tenaga, bahkan juga mengorbankan dirinya sendiri hanya untuk rasa kasih sayang yang terhadap anaknya, bahkan juga terhadap orang-orang yang ada di sekitarannya. Bapak Ibu, saya pernah membaca suatu buku ketika ada seorang suami yang pada saat itu melihat istrinya sedang dilanda suatu masalah. Ketika mereka sedang berjalan di suatu tempat dekat perbatasan ataupun dekat rel kereta api, ketika mereka sedang asik berjalan, ya, tanpa disadari si istri ya kesandung di rel kereta api, dan pada saat itu kakinya tersangkut. Si suami melihat dan berusaha untuk menolong bagaimana orang yang dia sayangi, orang yang dia kasih supaya ya terlepas dari musibah tersebut. Ya, tidak lama kemudian terdengar dari arah depan ya ada sebuah kereta api yang menuju kepada si istri. Ya, ketika melihat kereta api itu ya semakin gugup, semakin berusaha untuk melepaskan istrinya dari yang musibah tersebut. Ya, tetapi pada akhirnya si istri mengatakan kepada suaminya untuk pergi dan meninggalkan ya si istri supaya dia selamat. Tapi saat kata dari sang suami, dia berkata, ya, dia hanya mengatakan, tenang, aku menyayangimu, aku mencintaimu, dan kita akan selamanya bersama. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berbicara mengenai rasa kasih sayang, ada suatu pengorbanan. Kita juga sudah melakukannya. Bagaimana kita mau mengorbankan diri kita, kita mau mengorbankan waktu kita, ya, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Dalam kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini kita melihat bagaimana ada sebuah cinta yang luar biasa dari sosok seorang Yesus Kristus. Yesus mengasihi kita semua, Dia mencintai kita sehingga Dia mau menyelamatkan kita.
Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena kasih cinta dia mau menyelamatkan semua umat manusia. Padahal kalau kita lihat di dalam Matius 27 ayat 40, ketika Yesus sedang di kayu salib, banyak orang yang berkata kepada dia, ya, lepaskanlah dirimu dari permasalahan ini, lepaskanlah dirimu dari salib tersebut, supaya engkau bisa selamat. Selama ini engkau mampu membebaskan, engkau mampu memberikan mujizat-mujizat, tetapi pada hari ini, ya perlihatkanlah kepada kami, lepaskanlah dirimu dari salib tersebut. Ketika banyak suara-suara yang datang menyampaikan itu kepada Yesus Kristus, dia hanya ingin melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupannya. Dia tetap pada pendiriannya. Dia disalibkan dan pada akhirnya dia mati untuk menyelamatkan dosa-dosa manusia. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya bisa saja Yesus keluar mampu dari pergumulan, dari permasalahan tersebut, tetapi dia tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam dirinya. Karena bagi Yesus hidup dan matinya hanya untuk kemuliaan nama Allah saja. Yesus adalah teladan yang sempurna, teladan yang benar-benar contoh suatu pengorbanan ada dalam dirinya. Dia mau mengorbankan dirinya karena dia mengasihi, dia mencintai kita semua. Lalu bagaimana dalam kehidupan kita pada saat ini? Kita sering mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita sering mengatakan bahwa kita hidup di dalam kasih. Apakah kita mau mengorbankan diri kita? Apakah kita mau berkorban untuk orang lain? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang banyak juga orang yang tidak mau berkorban untuk orang lain. Ya mungkin akan berpikir akan kehilangan waktu, akan kehilangan materi. Ketika dia berkorban untuk orang lain, dia akan takut kehilangan nyawanya, dia takut kehilangan hidupnya. Dia takut juga segala sesuatu yang dia lakukan hanya untuk orang lain. Tetapi dalam kebenaran firman Tuhan, ketika kita mau berkorban untuk orang lain, ingatlah bahwa di dalam Tuhan segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu pekerjaan, bahkan pengorbanan yang kita lakukan, tidak ada yang namanya sia-sia. Akan menghasilkan, akan berbuah, dan hasilnya tersebut bisa kita nikmati. Bahkan orang lain juga bisa merasakan buah dari pengorbanan kita. Dalam kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini dikatakan bagaimana ketika ada suatu biji kalau tidak ditanam, tidak mati, dia tidak akan pernah berbuah dan menghasilkan buah yang manis. Ini adalah perumpamaan yang digunakan oleh Yesus Kristus. Dia mau mengatakan kepada orang-orang pada saat itu, bahkan kepada kita, dia harus mati. Dan kematiannya ini akan memberikan keselamatan bagi orang lain, akan memberikan keselamatan kepada kita pada saat ini, di mana dosa dan maut sudah tidak berkuasa lagi, sudah tidak ada lagi di dalam diri kita. Hal ini yang mau disampaikan oleh Yesus Kristus kepada kita, bagaimana dia harus
melakukan apa yang sudah Allah perintahkan kepada dirinya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat pembacaan khotbah kita pada minggu ini, satu lagi diambil dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Yeremia 31. Di situ kita lihat bagaimana Israel adalah umat pilihan Allah. Ketika mereka adalah umat pilihan Allah yang seharusnya kehidupan mereka, kepribadian mereka hidup di dalam hukum Taurat. Ini seharusnya yang mereka lakukan ketika mereka menjadi bangsa pilihan, bangsa umat Allah. Tetapi mereka jauh dari apa yang diharapkan. Mereka mengingkari janji-janji mereka, bahkan tidak lagi menyembah Tuhan Allah. Ketika Allah melihat semuanya ini, Allah mengutus seorang Yeremia. Allah memberitahukan dan memberikan tugas kepada Yeremia bahwasanya kasih karunia Allah akan diberikan kepada bangsa Israel. Mereka akan diselamatkan asalkan mereka mau mengalami pertobatan. Karena kasih yang dalam diri Allah, Dia mau memaafkan, Dia mau menyelamatkan bangsa yang telah mengingkari janjinya. Inilah bukti bagaimana Allah benar-benar kasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah menghendaki supaya mereka bertobat, supaya mereka mendapatkan keselamatan. Ada peringatan dari Allah melalui seorang Yeremia. Inilah bukti cinta kasih dari Allah kepada mereka. Kalau kita lihat dalam kitab Yohanes kita pada saat ini, Yesus menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Yesus menjadi jembatan yang menjembatani kita dengan Allah. Kita tahu bagaimana kehidupan manusia adalah kehidupan yang berdosa. Ya, hubungan kita dengan Allah sudah rusak karena dosa kita. Sehingga diperlukanlah jembatan yang mau mengembalikan hubungan baik ini. Sehingga diperlukanlah sesuatu hal yang bisa mengembalikan hubungan yang sudah rusak menjadi baik lagi, yaitu Yesus Kristus. Pada saat ini dalam kebenaran firman Tuhan, melalui sabda Tuhan pada saat ini ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama adalah bagaimana kembali coba kita merenungkan dan memperbarui diri kita sendiri. Di dalam kehidupan kita, di dalam pribadi kita, kasih Allah sudah melekat. Tetapi terkadang kita mau sama seperti bangsa Israel tersebut. Kita mengingkari janji kita. Kita tidak hidup di dalam kemuliaan Allah. Ketika kita memperbarui kehidupan kita, kita diajak untuk mengalami pertobatan. Kasih itu memang ada dalam diri kita. Tetapi terkadang kita mengindahkan bahkan mengingkari kasih tersebut. Seharusnya kita hidup di dalam hukum Taurat. Hidup sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dalam kehidupan kita. Bukan hidup sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita, keinginan dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian poin yang kedua adalah bagaimana ketika di dalam pribadi kita sudah terdapat kasih Allah. Biarlah kasih ini boleh menjadi penggerak dalam diri kita sehingga
orang lain juga merasakan. Kita boleh menjadi pewarta, pembawa damai, membawa kasih, pembawa cinta yang mau mengorbankan diri kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita sering mengatakan bagaimana ketika kita mendengarkan sabda Tuhan, firman Allah, kita diajak untuk menyampaikan firman yang sudah kita dengar kepada orang lain. Kita boleh menyampaikan kasih Allah, kasih Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita, yang seharusnya kita mendapatkan penghukuman, yang seharusnya kita mendapatkan apa yang kita lakukan. Tetapi pada saat ini kita mau dikatakan kasih Allah sudah ada dalam diri kita. Itulah yang menyelamatkan hidup kita. Sehingga kasih ini boleh kita sampaikan kepada orang lain, sehingga semua orang boleh merasakan kasih Allah di tengah-tengah kehidupannya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan yang memberkati kehidupan kami hingga pada saat ini. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar itu boleh mengajari kami, sehingga kami boleh mewartakan kasih Allah dalam kehidupan kami kepada orang lain. Tuhan, Kau juga yang memberkati kehidupan kami. Biarlah semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kembali kita bernyanyi dari nyanyian nomor 92 ayat yang pertama sampai yang kedua. Kasih Bapa terang bersinar dari surga selamanya. Kini kita diberitahunya jadi terang dunia. Biarkan terangmu bersinar dalam dunia yang gelap, agar yang hilang dan sesat dapat keselamatan. Dunia bagai malam yang gelap, ombak laut menghancurkan. Umat Tuhan merindukan terang selawi bersinar. Biarlah terangmu bersinar dalam dunia yang gelap, agar yang hilang dan sesat dapat keselamatan. Amin. Biarlah kehidupan kita boleh memancarkan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan persekutuan dari anaknya Yesus Kristus, itulah yang memberkati dan menyertai kita mulai pada hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya.